Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh sukacita. Kami bersyukur atas kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan membuahkan perbuatan yang baik. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Amin. Horas. Shalom di Tasalut nama Inang. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dari Almanak HKBP hari Sabtu tanggal 6 September 2025 dari kitab Yosua ayat 1 pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Bisa sambil kita baca kalau ada di kitab elektronik kita dari Yosua 1 ayat 16 sampai dengan 17. Saya akan baca bagi kita semua. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kuperintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Abang Inang, saudara-saudari kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yosua. Ayat ini menampilkan sebuah momen penting di mana bangsa Israel berada di ambang perubahan besar. Pimpinan mereka, Musa, yang telah memimpin selama 40 tahun, telah tiada. Sekarang pimpinan beralih kepada Yosua. Namun bagi Israel tidak gentar. Mereka tidak ragu, melainkan dengan lantang dan tegas menyatakan komitmen mereka untuk tetap bersatu dan setia. Ayat ini merupakan janji ketaatan yang tulus. Ini adalah sebuah pengakuan iman yang kuat. Abang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dos Niroha Bunut. Renungan kita pada hari ini saya coba kasih topik, yaitu kesatuan hati di bawah kepemimpinan Tuhan. Pada ayat 16 dan 17 ini menunjukkan bahwa bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua menunjukkan kesatuan hati dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Mereka berjanji untuk melakukan segala yang diperintahkan. Mereka berjanji akan melakukan segala yang diperintahkan Yosua dan pergi kemanapun dia perintahkan. Ini bukan sekedar janji biasa, melainkan sebuah ikrar yang lahir dari keyakinan. Mereka percaya bahwa Yosua adalah pemimpin yang diutus oleh Allah. Mereka melihat otoritas ilahi dalam kepemimpinan Yosua, sama seperti mereka perlihatkan dalam diri Musa. Di sini bisa kita tangkap mengenal pentingnya iman dan saling percaya. Dalam ayat 17 sangatlah mendalam. Sama seperti kami menaati Musa dalam segala hal, demikianlah juga kami akan mentaati engkau. Hanya Tuhan Allahmu menyertai engkau seperti menyertai Musa. Di sini dapat kita ambil dua hal penting yang mengenal. Yang pertama, iman kepada Tuhan. Ketaatan mereka kepada Yosua didasarkan pada iman bahwa Tuhan menyertai Yosua. Mereka tidak akan mentaati Yosua jika mereka tidak percaya kepada Tuhan bersamanya. Yang kedua yaitu saling percaya. Ada kepercayaan yang kuat antara Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel sebagai umat. Kepercayaan ini adalah fondasi dari setiap komunitas yang kokoh. Tanpa kepercayaan tidak akan ada persatuan. Jadi relevansinya mengenang dalam kumpulan kita Niroha ini, bagaimana kita melaksanakan atau melakukan aktivitas penguat kita, yaitu berdasarkan kepada iman kepada Tuhan, dan juga kita saling percaya di antara pengurus anggota. Jadi ketika ada kegiatan dari penguat kita harus mempercayai yang telah diberikan mandat atau amanat misalnya kepada pengurus untuk melaksanakan tugas-tugas. Selain itu jangan
tidak memberikan masukan dan pendapat supaya umat kita ini baik ke depannya. Kita harus saling support dan saling percaya. Dalam kehidupan kita, khususnya dalam konteks persaudaraan, komunitas atau perkumpulan, kita sering menghadapi tantangan yang serupa. Kita mungkin merasa lelah, bingung, atau menghadapi perubahan yang sulit. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa persatuan hati adalah kunci. Bisa kita ambil contoh dalam kehidupan kita, yaitu dalam keluarga. Ketika kita saat berpikir, kita dapat menghadapi masalah dengan lebih mudah. Ketika istri dan suami memiliki satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan, maka keluarga akan menjadi tempat yang penuh kedamaian. Anak-anak yang taat kepada orang tua juga merupakan cerminan dari persatuan ini. Jadi dalam kehidupan kita menginang sehari-hari, memang kadang-kadang kita banyak rencana dalam kehidupan kita, ingin melakukan sesuatu, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha. Kita harus saling support satu sama lain. Misalnya suami yang ingin berusaha sesuatu, memang selalu ada kekhawatiran apakah bisa berhasil atau tidak. Tapi yang kita percaya, jika kita dalam keluarga saling support, apapun yang terjadi pasti kita akan memperoleh hasil yang baik yang akan diberikan Tuhan. Artinya, walaupun tidak berjalan dengan lancar, kita dalam berkeluarga tidak saling menyalahkan. Kemudian yang kedua, kita contohkan dalam pelayanan. Dalam pelayanan gereja atau komunitas, seringkali ada berbagai ide dan pendapat. Namun kita dipanggil untuk memilih satu roh dan satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bekerja sama, saling mendukung dan meletakkan ego pribadi, maka pelayanan akan menjadi berjalan dengan efektif dan berubah. Implementasinya menginang dalam hubungan kita, misalnya banyak kekurangan yang kami sebagai pengurus, terkadang ada yang tidak pas menurut kita anggota. Namun keberlangsungan hubungan ini adalah untuk kita bersama, artinya bagaimana kita saling mengingatkan, saling memberikan masukan dan pendapat supaya kami pengurus misalnya dapat menjalankan tugas-tugas dari hubungan kita ini dengan baik. Jadi harapannya ke depan hubungan kita semakin berkembang, semakin bisa menunjukkan kesatuan hati, baik di Unut, di Sanggau ataupun di luar nanti ke depannya. Jadi dari Yosua ini menginang bisa kita ambil kesimpulan dan refleksi yang kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Yosua 1 ayat 16-17 ini mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, ketaatan, dan kepercayaan. Persaudaraan Masjid Roham bukanlah sekedar kumpul-kumpul biasa. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat persatuan kita, menyatukan hati kita dalam kasih Kristus, dan berjanji untuk berjalan bersama di jalan Tuhan. Mengingat, mari kita renungkan, apakah kita sudah memiliki hati yang satu dalam keluarga dan komunitas kita? Yang kedua, apakah kita sudah bersedia untuk taat kepada Tuhan dan pemimpin yang Dia tempatkan di atas kita? Yang ketiga, apakah kita memiliki kepercayaan satu sama lain dalam Kristus? Jika jawabannya iya, maka persaudaraan kita akan menjadi sebuah komunitas yang kuat, yang membawa damai dan sukacita bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Engkau telah mengajarkan kami tentang pentingnya persatuan hati dan ketaatan. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah iman kami agar kami dapat saling mengasihi dan saling mempercayai. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi satu hati dan satu tujuan, yaitu memuliakan nama-Mu. Jadikanlah setiap keluarga dan Tuhan kami sebagai tempat yang penuh damai sejahtera dan sukacita.
Semua doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.